Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan malam ini kembali kita boleh dikasih kesempatan untuk beribadah. Jadi saya berharap mari kita gunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh, dan kita akan memuji Tuhan, kita juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, mari dengan segenap hati kita mau beribadah kepada Dia. Kita mau berdoa saudara. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadah kami pada saat ini, hadir di mana kami ada, di setiap tempat di mana kami mengikuti ibadah ini. Roh Kudus kuasai, Roh Kudus jamah kami. Biarlah hati kami boleh siap untuk memuji menyembah Tuhan. Hati kami siap seperti tanah yang baik, yang ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, bungkuslah dengan kuasa darah-Mu, sehingga jalannya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun juga. Dan di dalam semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Baik saudara, mari kita mau puji Dia, kita mau menyembah Dia, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih.
kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu,
kepadamu selamanya. Oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, kami puji Kau, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Jesus.
Haleluya, 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 Yesus. Oh, Yesus. Haleluya. Oh, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkaulah yang selalu ku nantikan Tuhan, Engkaulah yang ku rindukan Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah harapanku, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada saat ini. Kami bersyukur. Dan sekarang kami mau belajar firman-Mu. Bukakan bagi kami kebenaran firman-Mu. Dan berikan kepada kami pengurapan, supaya kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus menolong kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh membawa kami kepada satu pemahaman yang benar, bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus, Allah kami yang besar dan mulia. Patutlah kami hidup seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, minggu lalu kita membahas tentang kekudusan hidup. Ya, apa arti kudus itu? Minggu lalu saudara sudah sama-sama kita pelajari. Dan hari ini saudara, saya ingin melanjutkan pembahasan tentang kekudusan itu, ya. Jadi saudara, kita akan coba belajar apa sih sebetulnya kekudusan itu, dan apa sebetulnya tujuan daripada keselamatan yang kita terima. Ada kaitannya enggak sebetulnya dengan kekudusan itu? Nah, sekali lagi saya ingin sedikit mengulang saudara, apa yang minggu lalu sudah saya jelaskan kepada saudara semua, bahwa saudara, arti daripada kekudusan itu kita bisa lihat dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru. Kalau dibilang dikuduskan dalam konsep perjanjian lama, itu artinya dipisahkan untuk keperluan atau tujuan khusus yang berkaitan saudara dengan rencana Tuhan. Ya, jadi ada satu pemisahan, dipisahkan untuk tujuan dan rencana Tuhan. Juga saudara, kalau kita pelajari dalam perjanjian baru, kita juga temukan saudara, kekudusan itu atau konsep kekudusan itu juga berarti terpisah juga. Terpisah dari hal yang duniawi, terpisah dari hal-hal yang tercemar, ya. Jadi kita harus terpisah dari yang tercemar atau yang duniawi. Tentu saudara, ini bukan sesuatu yang sekali jadi, gitu. Kita bertobat, terima Tuhan Yesus, lalu jadilah kita kudus, enggak begitu kan? Tetapi saudara-saudara, ini tentu merupakan sebuah proses yang berlangsung dari hari ke hari, yang berlangsung terus dari waktu ke waktu sepanjang umur kehidupan kita, sampai pada nanti puncaknya ketika Tuhan sendiri yang menyempurnakan kita semua. Nah, jadi saudara-saudara, tentu ketika kita bicara tentang kekudusan ini, kan minggu lalu juga saya sudah jelaskan, ada dua istilah, ya, yang saya sudah sampaikan minggu lalu berkaitan dengan kekudusan atau kesucian. Ada istilah penyucian, ya. Ada juga istilah kesucian. Penyucian itu adalah sebuah status. Kita dinyatakan suci, kita dinyatakan benar. Ketika kita bertobat, percaya kepada Yesus, itulah saat kita lahir baru. Jadi di mata Tuhan, dalam pandangan Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang suci. Bukan karena kita melakukan sesuatu, tapi karena kita ada di dalam Kristus. Jadi saudara perlu tahu ini, ingat. Tuhan melihat kita ini kudus, melihat kita ini suci, benar, bukan karena kebenaran yang ada pada kita, tapi kebenaran karena kita ada di dalam Kristus. Itu terjadi pada waktu kita percaya, yang disebut dengan sebutan lahir baru. Nah, lalu saudara, ada yang kedua kan, ada istilah yang kedua yang juga sudah kita pelajari, yaitu kesucian.
Jadi penyucian dan kesucian. Nah, ketika kita bicara tentang kesucian, ini merupakan satu prinsip hidup orang-orang yang sudah disucikan tadi. Jadi saya yang sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah kudus di mata Tuhan, saya harus punya prinsip hidup bahwa saya harus hidup berjalan di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Jadi hari lepas hari gitu saudara, kita harus berjalan terus di dalam kekudusan. Ini menjadi sebuah gaya hidup itu saudara. Gaya hidup kan bagian dari kehidupan kita. Jadi mau tidak mau, boleh tidak boleh, harus ada. Itu kan gaya hidup begitu saudara ya. Nah jadi biarlah kesucian ini benar-benar menjadi satu gaya hidup kita. Kita berjalan terus dari waktu ke waktu di dalam kesucian. Nah jadi saudara-saudara, saya harap saudara minggu lalu mengerti. Nah sekarang pembahasan kita akan lihat kaitannya dengan masalah keselamatan. Saudara-saudara, tujuan keselamatan itu apa sih? Untuk apa Tuhan menyelamatkan kita? Ya. Saudara, tujuan atau puncak daripada tujuan keselamatan itu adalah kita ini menjadi serupa dalam karakter kita seperti Yesus. Jadi ingat baik-baik nih saudara ya. Dia selamatkan kita, Dia kuduskan, Dia sucikan kita, lalu kita harus berjalan dalam kekudusan. Karena tujuan Dia menyelamatkan kita ini supaya kita benar-benar menjadi serupa dengan Kristus. Serupa apanya saudara? Karakternya ya. Alkitab bilang sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saudara bisa baca itu ya dalam kitab Roma pasal 8. Dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semula, artinya diselamatkan dalam Kristus. Mereka itu juga dikatakan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi tujuannya saudara Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya kita ini kembali dipulihkan pada desainnya Allah, pada pola Allah yang sempurna, seperti waktu awal Dia menciptakan manusia. Di mana saudara-saudara, Allah menciptakan manusia untuk menjadi sekutunya Allah, menjadi temannya Allah, menjadi kawan, menjadi mitra kerja Allah. Dan sebagai finalnya, kalau kita saudara menang, maka kita akan diberi makan, dibilang dari pohon kehidupan di Taman Firdaus itu. Saudara-saudara, dan kita didudukkan dalam kemuliaan bersama dengan Yesus di atas tahtanya. Itu ada di dalam kitab Wahyu pasal 2 saudara sampai pasal 7 ya, saudara bisa lihat di sana. Jadi saudara lihat, inilah maksud daripada keselamatan itu yang disempurnakan saudara lewat proses, tentunya proses pengudusan dari hari ke hari. Jadi saudara perlu paham di sini. Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan menyelamatkan saudara dengan tujuan agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan saudara-saudara, ini arti menjadi serupa di sini dikembalikan kepada pola, kepada model awal mula Allah menciptakan manusia sebelum manusia rusak oleh dosa itu. Nah, jadi saudara-saudara, Dia mau untuk mencapai tujuan ini, kita harus hidup di dalam kekudusan. Jadi dari hari ke hari saya bilang kita harus terus berada melangkah di dalam kekudusan. Saudara, jadi pengertian keselamatan dapat juga dimaknai ya, dimaknai sebagai sebuah proses masuk dalam kondisi yang tidak bercacat celah. Jadi kita bisa mengerti gini, kenapa ya kok saya diselamatkan? Kenapa sih Tuhan selamatkan saudara? Karena Dia ingin memproses kita masuk dalam satu kondisi di mana kondisi kita benar-benar didapati tidak lagi bercela, tidak lagi ada cacat, tidak lagi ada celah. Itu Tuhan mau. Nah, saudara-saudara, dan orang yang mempunyai harapan memasuki kemuliaan yang dimaksud, tentu dia harus menyucikan dirinya.
Saya mau ajak saudara baca dulu satu ayat. Kita lihat 1 Yohanes 3. 1 Yohanes ada di belakang saudara ya, pasal 3. Saudara lihat ayat 1. Dibilang begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. 1 Yohanes 3 saudara ya. Dan sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Saya ulangi, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3 bilang begini, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Perhatikan ya, yang menaruh pengharapan itu, pengharapan apa tuh saudara? Pengharapan tadi di ayat yang sebelumnya, yaitu kita menjadi sama, menjadi serupa dengan Dia. Jadi dibilang setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, jadi saudara lihat jelas ya, Tuhan selamatkan kita supaya kita menjadi serupa ya. Kita ini adalah orang-orang yang punya harapan untuk menjadi serupa dengan Dia. Nah, karena kita punya harapan yang seperti itu, karena saudara dan saya punya harapan untuk bersama-sama dengan Dia, maka kita harus menyucikan diri kita. Hari lepas hari hidup di dalam kekudusan. Saudara, kalau itu merupakan pengertian yang lengkap tentang keselamatan, maka memang akan muncul saudara pertanyaan, apakah keselamatan itu anugerah atau hasil usaha manusia? Nah, saudara, ini bisa panjang lebar nih di sini ya. Jadi kalau begitu orang pikir ya, kalau memang saya harus menjaga kesucian setiap hari, kalau begitu, apakah memang keselamatan itu merupakan satu anugerah dari Allah, diberikan Allah kepada kita, atau hasil usaha manusia, hasil usaha kita? Kira-kira bagaimana ini menurut saudara? Saudara-saudara, jawabnya keselamatan adalah anugerah Allah dan usaha ketaatan manusia. Artinya ada bagian atau aspek Allah dan ada bagian manusia. Ini kita perlu perhatikan ini. Jadi saudara-saudara, keselamatan itu memang anugerah Allah. Tetapi juga di dalam anugerah Allah itu ada usaha ketaatan manusia. Nanti saya akan coba jelaskan supaya kita nggak salah di sini ya. Saudara-saudara, artinya ada bagiannya Allah dan ada bagian manusia. Saudara, faktanya untuk keselamatan tahap permulaan, yaitu mendapat status dibenarkan, justification, hanya semata-mata anugerah Allah. Jadi itu adalah bagian Allah. Tetapi saudara, yang menjadi bagian manusia meresponi dengan iman dan mengaktualisasikan dalam hidup sehari-hari. Jadi kan saudara, Yesus sudah mati di kayu salib. Dan orang yang percaya Dia, yang menerima Dia, dibenarkan. Kematian Yesus itu saudara, itu adalah anugerah buat saudara dan saya. Tapi anugerah itu tidak akan pernah kita miliki kalau kita tidak merespon dengan iman. Kalau kita tidak percaya. Nah, jadi saudara lihat, sederhananya bagian Allah, Allah menyediakan. Bagian kita harus merespon apa yang Allah sediakan. Merespon dengan iman kepada Dia. Lalu menyatakannya, memperlihatkannya dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara, proses memperlihatkan dalam hidup sehari-hari ini merupakan satu proses yang disebut pengudusan. Jadi begini maksudnya, saya sudah terima keselamatan yang Yesus berikan. Nah, sebagai orang yang sudah terima keselamatan itu, saya kan harus memperlihatkan bahwa saya sudah diselamatkan, saudara. Bagaimana saya memperlihatkannya?
Saya harus hidup di dalam kekudusan. Jadi itu artinya mengaktualisasi itu, saudara, memperlihatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bayangkan saudara, kalau saya ngaku, oh saya sudah diselamatkan, artinya kan saya percaya Tuhan Yesus tuh ya, saya lahir baru. Tapi kehidupan saya hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Saudara-saudara, apa yang bisa dilihat oleh dunia? Apa yang bisa dikatakan orang? Apa benar orang itu sudah diselamatkan? Kok seperti itu? Sama saja kalau saya bilang begini, saudara dulu sekolah lulusan apa? Oh saya lulus SMA Pak. Tapi baca juga nggak bisa gitu kan? Aneh gitu saudara. Waktu saya dengar saudara baca juga masih dieja begitu, bahkan salah lagi ejaannya. Kan saudara-saudara, saya akan berpikir ini bener nggak pernah lulus SMA. Demikian juga saudara dengan keselamatan. Saya selamat karena beriman. Itu adalah anugerah yang Tuhan nyatakan. Dan sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah, maka saya memperlihatkan satu kehidupan sebagai orang yang diselamatkan, yaitu hidup di dalam kekudusan. Saya harap saudara ngerti di sini, ya. Jadi kita harus hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara, saya akan coba lebih merinci lagi ya tentang hal ini, apa yang menjadi bagian Allah, apa yang menjadi bagian saudara dan saya. Baik, saudara perhatikan. Nah, dalam proses pengudusan, memang saya bilang tadi ada yang menjadi bagian Allah, tetapi juga ada yang menjadi bagian manusia. Jadi di sini kita lihat ada satu kerjasama nih saudara, yang tidak boleh berat sebelah. Artinya begini saudara, Allah mengerjakan sesuatu, kita juga harus mengerjakan sesuatu. Sebagai mitra Allah, jadi ada bagiannya bagian Allah, ada yang menjadi bagian kita. Sekarang kita coba lihat apa yang menjadi bagian Allah dalam proses pengudusan ini. Saudara-saudara, 1 Tesalonika pasal yang kelima. Mari coba lihat ya. 1 Tesalonika pasal 5. Saya akan baca ayat yang ke-23. Berbunyi begini, saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, dilihat dalam ayat ini dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Berarti kita lihat saudara, di sini ada inisiatif dari Allah. Jadi inisiatif Allah yang pertama, inisiatif yang pertama dari Allah itu, saudara-saudara, Dia menguduskan kita semua. Saudara-saudara, dengan karya Roh Kudus-Nya memberikan kelahiran baru yang harus ditumbuh kembangkan terus, sehingga saudara potensi taat dan tunduk dengan melatih diri ini semakin meningkat. Jadi begini saudara-saudara, kekudusan itu adalah pemberian Allah. Artinya saudara-saudara, inisiatifnya Allah. Allah yang menguduskan kita lewat pengorbanan Yesus. Saudara, lewat karya Roh Kudus terus Dia bekerja di dalam hati kita, menumbuhkan di dalam kita ini satu kemampuan untuk hidup dalam ketaatan, satu potensi hidup dalam ketaatan, satu potensi yang benar-benar tunduk terhadap Allah. Mau melatih diri saudara untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, Allah yang menerbitkan kemauan dibilang oleh Alkitab. Jadi Dia yang memunculkan kemauan. Dia yang memunculkan satu upaya untuk taat, untuk tunduk gitu. Jadi pada dasarnya itu bukan karena kita, sudah, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dia mulai memberikan satu dorongan, Dia mulai memberikan menerbitkanlah, memunculkan satu rasa, saya harus taat, saya harus tunduk.
Dari mana perasaan itu, saudara? Perasaan itu muncul karena ada Roh Kudus di dalam kita. Saudara-saudara, tidak akan pernah muncul perasaan itu dari keberdosaan kita. Tapi karena ada Roh Allah di dalam kehidupan kita, saudara lihat, saudara bisa rasa sendiri sebetulnya. Ada kerinduan, ada keinginan. Saya harus hidup kudus. Saya harus menjalani hidup ini dalam kekudusan. Saya harus melangkah, melakukan, berbuat hal-hal dalam kekudusan. Ada nggak coba saudara pikir? Atau yang ada hanya hal-hal yang jahat? Berarti kalau begitu ada sesuatu yang nggak beres tuh saudara ya. Tapi orang-orang yang sudah lahir baru, saudara, yang sudah dikuduskan oleh Allah, Roh Kudus akan memunculkan satu rasa, satu dorongan untuk kita hidup di dalam kekudusan. Saudara, bukan hanya dorongan, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita sarana pengudusan. Apa sarana pengudusan yang Tuhan berikan? Alat pengudusan yang diberikan itu Alkitab bilang adalah darahnya sendiri. Darah Yesus dan Roh Allah itu. Darah Yesus membersihkan kita, menguduskan kita. Dan Roh Allah itu, saudara, yang juga mengingatkan kita, menuntun kita dalam segala kebenaran. Dan ada juga firman Allah yang senantiasa, saudara, memberikan kepada kita pengharapan, kekuatan, peringatan-peringatan. Jadi ada sarananya tuh, saudara. Ada darah Yesus yang menyucikan kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang menuntun kita berjalan di dalam kebenaran. Lalu saudara-saudara, juga ada firman Allah, ada Alkitab yang akan menjadi penerang, menerangi langkah-langkah kita itu. Jadi saudara, kalau saya melihat seperti ini, sebetulnya tidak ada alasan untuk kita berkata, saya nggak bisa Pak hidup dalam kekudusan. Dunia sekitar saya, orang-orang di sekitar saya ini rusak semua. Mana mungkin saya bisa dalam kekudusan? Bapak Ibu, saudara sekalian, dengar saya baik-baik. Saudara-saudara, di dalam kita ada kuasa darah Yesus yang bisa membersihkan, menguduskan kita. Di dalam kita ada Roh Kudus yang Alkitab bilang dia akan membawa kita, menuntun kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Dan kita juga punya Alkitab, kita punya firman yang merupakan pedoman, petunjuk, penunjuk arah sebagai penerang langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita tidak terperosok ke lubang, kita tidak terperosok kepada hal-hal yang jahat. Ada firman. Jadi saudara sudah diberikan kelengkapan, sudah benar-benar diberikan sarana untuk proses pengudusan hidup kita. Coba nih, saudara-saudara coba dengar begini. Pernah enggak ketika kita mau melakukan hal yang gak beres nih gitu saudara ya, melakukan kebohongan lah sebut, ada suara nih di dalam, kok kamu bohong sih? Jangan, itu dosa. Pernah nggak saudara rasa seperti itu? Ada sesuatu yang nggak enak di dalam. Saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena Roh Kudus mengingatkan. Lalu dia ingatkan kita akan firman, bahwa Alkitab berkata, firman Allah bilang ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi saudara-saudara, lengkap sudah alat-alat yang kita perlukan untuk hidup di dalam kekudusan. Jadi saudara-saudara, kalau sampai katakan kita tidak bisa atau kita tidak melakukan, tidak berjalan di dalam kekudusan, sebetulnya kita sudah tidak punya alasan gitu saudara. Nggak punya lagi alasan, kenapa sih? Oh saya nggak bisa, lo nggak mampu. Kan sama saja kalau andai kata saya bilang, saudara berangkatlah ke Jakarta sekarang ini. Saya nggak kasih apa-apa sama saudara, nggak kasih ongkos, nggak juga naik mobil atau naik apa, nggak ada sarana apa-apa. Saudara bisa protes. Tapi kalau semua sudah disiapkan, ongkosnya untuk biaya transportnya ada, biaya makannya, biaya nginapnya, semua sudah disiapkan. Lalu saudara tidak sampai di Jakarta, berarti itu kan ada yang nggak beres pada hidup saudara. Nah jadi sebetulnya ketika kita bicara tentang hidup dalam kekudusan, dari pihak Allah itu, saudara, dia sudah benar-benar menyediakan semua sarana untuk kita dapat hidup di dalam kekudusan. Nah, itu bagiannya Allah. Lalu bagaimana dengan bagian kita manusia? Ya. Jadi inisiatif itu datang dari Allah,
Nah, lalu sekarang bagaimana bagian kita ini? Saudara-saudara, dalam Filipi pasal 2, mari saudara lihat ya. Filipi pasal 2 ayat 2, ayat 12 maksud saya. Filipi 2 ayat 12 berkata begini, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Saudara, dalam ayat itu kita temukan ada kata kerjakanlah. Kalau kita hubungkan dengan kalimat sebelum itu, ini adalah sesuatu di mana kita mengaktualisasikannya, memperlihatkannya, menyatakannya. Jadi dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa maksudnya, saudara? Kalau kita lihat di dalam terjemahan yang lain, saudara-saudara, maka kita akan dapatkan bahwa maksud dari semuanya itu adalah sebuah upaya, ya. Jadi upaya bukan untuk menerima atau memulai keselamatan, tapi berangkat dari keselamatan yang sudah diterima. Ngerti saudara? Saya ulangi lagi. Jadi kata kerjakan di sana, saudara-saudara, artinya sebuah upaya, ya, di mana upaya tersebut itu bukan untuk menerima atau memulai keselamatan, ya. Jadi bukan sebagai satu upaya kita untuk menerima keselamatan, bukan. Tetapi saudara, ini merupakan sebuah langkah awal dari keselamatan yang sudah kita terima. Jadi saudara, kalau kita mau sederhanakan, bahwa kerjakanlah keselamatanmu itu artinya sebuah upaya, di mana upaya tersebut bukan untuk menerima atau memulai keselamatan, tetapi berangkat dari keselamatan yang telah diterima. Jadi karena kita sudah menerima keselamatan itu, maka kita mulai mengerjakan sesuatu nih saudara, mengerjakan keselamatan itu. Coba kita buka 1 Timotius 6. Saudara perhatikan ya. Saya berharap ini semakin memperjelas. 1 Timotius 6 ayat 11. Dibilang begini, "Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan." Ayat 12, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi." Nah, jadi saudara, kalau kita lihat Paulus dia berkata di sini, "Hai manusia Allah," jauhilah. Apa dibilang saudara? Dikatakan jauhilah semuanya ini. Dikatakan apa? Kejarlah keadilan. Dikatakan tetapi engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa tuh semuanya itu? Tentu kita harus baca saudara ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita perhatikan, cinta akan uang di sana saudara ya. Lalu dibilang kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan seterusnya. Jadi saudara, ini menjadi bagian yang harus kita lakukan. Ini menjadi tanggung jawab saudara dan saya yang menyatakan hidup dalam kekudusan, yaitu dengan mengerjakan keselamatan itu. Artinya kita tanggalkan, kita lepaskan, kita jauhi, kita buang hal-hal yang duniawi itu. Ini bukan lagi tanggung jawabnya Tuhan, tapi tanggung jawab kita untuk kita lakukan. Nah, karena itu orang yang telah lahir baru, saudara, orang yang telah lahir baru dengan kuasa roh harus mampu mematikan sifat dagingnya itu, keduniawiannya itu, mematikan manusia lamanya, yaitu perbuatan-perbuatan daging. Saudara bisa lihat nanti dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 21 tuh ada perbuatan daging tuh apa saja. Dan juga kita harus memberi diri kita ini dipimpin oleh roh dengan membuang dan mematikan hal-hal yang negatif
yang harus terus-menerus diperbaharui. Ya. Dengan demikian, saudara, kesucian sebagai gaya hidup atau asas dan prinsip, ya, prinsip hidup orang Kristen yang telah lahir baru dan akan menjadi kenyataan karena karya Allah yang telah mencurahkan anugerahnya yang limpah itu dalam persekutuan yang melekat dengan Kristus dan yang terus-menerus berupaya agar tunduk pada firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara, jadi lihat, ada hal yang harus saya lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ada hal yang harus saya kerjakan, yang harus saya tunjukkan kepada dunia sebagai bukti saya sudah diselamatkan, saya sudah dikuduskan. Jadi saudara-saudara, lewat pelajaran pada hari ini, saya mau ajak saudara untuk coba merenungkan. Saya percaya saudara yakin bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah disucikan, ya, dikuduskan. Tetapi saudara, kita sekarang perlu bertanya, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, disucikan oleh Kristus, apakah kita sudah menjalani hidup ini di dalam kekudusan? Atau kita masih hidup dalam kedagingan kita? Kita masih menonjolkan manusia lama kita. Wah, ini bahaya, saudara. Berarti kita ini tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Pengudusan diri kita itu Allah mengerjakan. Inisiatifnya Allah, Dia lakukan itu semua. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Jadikanlah kekudusan itu sebagai gaya hidup kita. Buanglah saudara hal-hal yang tidak benar. Saya berdoa, bahkan saya membayangkan betapa indah dan luar biasanya. Andai kata saja saudara yang ikut Eva pada malam hari ini, kita benar-benar hidup di dalam kekudusan, menjauhi, membuang saudara hal-hal yang duniawi, membuang hal-hal yang kotor itu, dan kita mulai berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, kita berjalan di dalam terang firman. Wah saudara, saya bayangkan itu sesuatu yang indah. Tapi marilah saudara, saya berharap biarlah apa yang kita pelajari 2 minggu berturut-turut ini membuka wawasan kita. Tuhan mau supaya kita menjadikan kekudusan itu, kesucian itu sebagai gaya hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri Eva kita malam ini, saya mau sampaikan minggu depan kita akan beralih topik, ya. Ada satu topik yang menarik saudara, yaitu tentang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita akan bicara juga tentang berkata-kata dalam bahasa roh. Bagi saya ini sesuatu yang sangat menarik saudara, ya. Nanti kita akan coba sama-sama belajar. Saya minta seorang hamba Tuhan saudara yang boleh katakan ya sudah menyelesaikan pendidikan teologi cukup saudara, dia akan saya minta untuk menyampaikan akan hal ini, mengajar kita sekalian. Nanti minggu berikutnya saya akan coba kembali menjelaskannya, menambahkannya, begitu saudara, ya. Jadi 2 minggu berturut-turut ke depan kita akan belajar tentang baptisan Roh Kudus. Kita akan juga belajar tentang berkata-kata dalam bahasa roh itu seperti apa sih sebetulnya itu. Nanti kita akan pelajari akan hal itu, ya. Baik saudara-saudara, dan mari nanti hari Jumat jangan lupa saudara ada lembah pujian. Para pelayan Tuhan, pemimpin pujian, singer, WL, pemusik, mari datang, ya. Kita mau datang menjalin relasi, membangun hubungan lewat pujian penyembahan kepada Tuhan. Hari Sabtu, mari anak-anak remaja hadir. Saya bersyukur anak-anak remaja boleh mereka hadir dalam hari Sabtu, mereka boleh beribadah, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, nanti hari Minggu kita akan beribadah, dan seperti saya sampaikan hari Minggu lalu bahwa sepanjang bulan Agustus ini kita akan bicara tentang kemerdekaan. Minggu lalu saya bicara tentang spiritual freedom, kemerdekaan secara rohani. Nah, minggu ini saudara kita akan dengar tentang kemerdekaan finansial, ya, financial freedom. Jadi saudara, apa itu kemerdekaan finansial? Saudara hadir nanti pada hari Minggu, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Nanti minggu depannya terus kita akan bicara. Hari Minggu
ada ibadah jam 8 pagi, lalu ada ibadah jam 10 pagi, itu ibadah anak-anak sekolah minggu, lalu sore ada jam 5 sore ibadah umum kembali. Baik saudara-saudara, terus doakan untuk renovasi gereja kita. Kita bersyukur sejauh ini Tuhan cukupkan kita, saudara ya, sehingga bagian atap di atas dengan talang dan semuanya itu sudah diganti baru. Ya, saya berharap tidak lagi kita mengalami kebocoran, ya. Tapi saudara, akibat itu semua tentu ada tahap kedua yang akan kita lakukan, ya. Saudara, bagian di mana plafonnya harus kita ganti, juga ada bagian-bagian lain kelengkapannya. Saya percaya Tuhan akan cukupkan semuanya itu. Jadi terus doakan, saudara terus dukung, ya. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami dapat beribadah lewat ibadah Eva. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan itu dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kekudusan. Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti Eva pada malam ini. Berkati mereka pribadi, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka semua diberkati. Bahwa mereka terus hidup di dalam kekudusan. Jadikanlah kekudusan ini benar-benar melekat dalam hidup mereka menjadi satu gaya hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan dan kami serahkan juga renovasi gereja kami yang sedang kami lakukan. Kami bersyukur tahap pertama boleh selesai dan kami akan memulai tahap-tahap berikutnya. Kami tahu semua ada dalam rencana Tuhan dan kami percaya Tuhan pasti akan mencukupinya. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Biarlah Roh Kudus berikan kesehatian kepada seluruh panitia, kepada kami semua untuk dapat melakukan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur atas pimpinan-Mu. Kami akhiri ibadah Eva malam ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.